Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pergi untuk mencari nafkah, tapi justru tubuhnya yang jadi pertaruhan. Pernahkah kamu mendengar kisah nyata seorang wanita muda, merantau demi keluarga, tapi malah dijadikan pemuas oleh majikannya sendiri? Apakah harga seorang perempuan hanya sebatas pada tubuh? Kenapa masih banyak wanita Indonesia yang terjebak dalam pernikahan siri di negeri orang? Kali ini, kita akan menyelami kisah kelam Naila, sebuah perjalanan pilu dari harapan menuju perjuangan mempertahankan kehormatan. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Naila. Usianya 23 tahun. Wajahnya ayu dengan kulit sawo matang khas gadis desa, dan bibirnya selalu menyunggingkan senyum, meski hidup seringkali menamparnya tanpa ampun. Ia lulusan S1 Ekonomi dari sebuah kampus swasta di Brebes. Dulu, Naila punya banyak impian. Tapi semua harapan itu ia kubur dalam-dalam, ketika kenyataan memaksanya bertekuk lutut. Kandang ayam milik ayahnya terbakar habis. Ibunya jatuh sakit. Adik-adiknya masih sekolah. Dan ayahnya tak lagi mampu bekerja. Tanpa banyak pilihan, Naila mengambil keputusan besar, menjadi pekerja rumah tangga dan berangkat ke Arab Saudi. Sore itu, pesawat mendarat di Riyadh. Udara panas gurun langsung menampar kulit wajahnya begitu ia melangkah keluar dari bandara. Di antara keramaian, seorang pria berjubah putih dengan sorot mata tajam menyambutnya. "Selamat datang di rumahku, Naila," ucapnya dengan logat Arab yang fasih berbahasa Indonesia. "Dialah Tuan Salman, majikan barunya. Kau akan tinggal di paviliun belakang. Tugasmu hanya bersih-bersih dan menyiapkan makanan," lanjutnya tenang. Naila hanya mengangguk. Ia mencoba tersenyum. Rumah itu begitu besar, megah bak istana dalam dongeng. Tapi ada sesuatu dalam cara Tuan Salman menatapnya, sesuatu yang membuat Naila menunduk tanpa sadar. Hari-hari awal berjalan normal. Naila bekerja dengan cekatan, penuh sopan santun, dan tak banyak bicara. Tapi semakin hari, semakin sering Tuan Salman muncul tanpa alasan ke dapur atau lorong tempat Naila biasa bekerja. "Engkau tidak perlu terlalu tertutup, Naila. Ini rumahmu juga sekarang," ucapnya suatu hari. Matanya mengamati tubuh Naila dari ujung jilbab hingga ke kakinya. Naila pura-pura tak mengerti, tapi hatinya mulai merasa dingin. Ia hanya perempuan desa, tak biasa dipandangi seperti itu. Pada malam kelima, saat Naila menjemur handuk di balkon atas, suara Tuan Salman tiba-tiba terdengar dari belakang. "Perempuan sepertimu, terlalu indah untuk sekadar jadi pembantu. Sayang sekali tubuhmu tersembunyi di balik baju longgar itu." Naila membeku. Mulutnya ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis dalam doa. "Ya Allah, aku datang ke negeri ini untuk membantu keluargaku. Tapi mengapa aku merasa seperti mangsa di kandang singa?" Sejak malam itu, Naila menjadi lebih waspada. Setiap langkah kaki di lorong rumah membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mulai mengunci rapat pintu kamar, menyelipkan sajadah dan Al-Quran di bawah bantal. Seolah itu satu-satunya perisai dari dunia yang begitu kejam. Suatu pagi, saat ia menyapu ruang tengah, Tuan Salman duduk di kursi panjang. Ia memperhatikan Naila tanpa sepatah kata. Lalu, ia membuka sebuah amplop besar. "Aku tahu alasanmu ke sini," katanya pelan. "Keluargamu terlilit utang, 200 juta rupiah, bukan?" Naila tercekat. Ia menghentikan sapunya. "Bagaimana Tuan bisa tahu?" "Aku orang yang mudah mendapat informasi," jawabnya sambil tersenyum sinis. "Dan aku ingin membantumu, dengan satu syarat." Tuan Salman berdiri, melangkah perlahan ke arah Naila, dan berhenti hanya 2 langkah darinya. "Menikahlah denganku, secara siri. Tak perlu publikasi, tak usah keluarga tahu. Kau tetap bisa tinggal di rumah ini, tapi sebagai istriku." Naila melangkah mundur, tubuhnya gemetar.
Astagfirullah. Saya kesini untuk bekerja, bukan untuk menjadi istri siapapun. Tubuhmu terlalu indah untuk sekadar jadi pembantu, Naila. Aku lelaki, dan aku jujur pada keinginanku. Aku akan lunasi seluruh utang keluargamu. Bahkan kuberi tambahan, 90 juta rupiah per bulan. Kepala Naila serasa meledak. Ia ingin berteriak. Tapi apa gunanya? Rumah itu milik Tuan Salman. Para pelayan lain semuanya pria. Dan istri Tuan Salman sedang dirawat di luar kota karena sakit jantung. Ia berlari menuju kamar. Tapi suara Tuan Salman mengejarnya. Pikirkan baik-baik, Naila. Aku tak memaksa. Tapi tawaran ini hanya sekali. Malam itu, Naila tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar yang dingin dan kosong. Satu pertanyaan berputar dalam pikirannya. Apakah harga sebuah kehormatan bisa ditukar demi menyelamatkan keluarga? Doanya malam itu panjang. Tangisnya membasahi sajadah. Ia terjebak antara cinta pada diri sendiri dan cinta pada keluarga. Hari-hari berikutnya sunyi. Tapi mata Tuan Salman kini semakin liar. Tak lagi sembunyi-sembunyi menunjukkan keinginannya. Setiap kali Naila membungkuk mengepel lantai, setiap kali membawa nampan sarapan, mata itu selalu menempel di tubuhnya. Itu bukan lagi perhatian. Itu pengintaian. Dan Naila mulai merasa, tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Bahkan di dalam kamarnya sendiri, Naila tak pernah benar-benar merasa aman. Hampir setiap malam, ia mendengar langkah kaki berhenti tepat di depan pintunya, lalu menghilang perlahan. Tak ada ketukan, tak ada suara. Hanya diam yang menyelimuti lorong panjang itu, dan rasa takut yang tak pernah benar-benar pergi. Siang itu, suara video call dari ibunya membuat Naila tersentak. Di layar kecil ponselnya, wajah sang ibu tampak lelah tapi bersinar haru. Naila, alhamdulillah, ada orang baik yang bantu kita. Utang sudah lunas. Rumah tidak jadi disita. Naila membatu. Matanya membesar, bibirnya gemetar. Siapa, Bu? Siapa yang bantu kita? Ayahmu bilang, orang Jakarta. Katanya, teman orang Arab, majikanmu sekarang. Naila menelan ludah. Ia tak butuh penjelasan lebih. Ia tahu siapa yang dimaksud. Ia menoleh ke jendela. Angin padang pasir yang berembus tak cukup menenangkan batinnya yang kini berkecamuk. Malamnya, Tuan Salman datang membawa setangkai mawar putih. Ia mengetuk pintu kamar dengan ketukan pelan. Naila, buka pintunya. Aku ingin bicara baik-baik. Naila hanya diam. Tapi suara lelaki itu tak menyerah. Aku sudah lunasi utang keluargamu. Sekarang, bukankah kau hanya perlu membalasnya, dengan satu hal kecil, menjadi milikku? Dari balik pintu, suara Naila terdengar lirih, namun tegas. Tuan, saya bukan barang. Utang bisa saya ganti. Tapi kehormatan saya, tidak bisa saya jual. Aku tidak butuh cinta, Naila. Aku hanya ingin kau di sisiku. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi jika kau menolak, rumah keluargamu bisa disita kembali. Kapan saja. Naila menahan napas. Matanya panas, bibirnya digigit menahan tangis. Tolong, jangan paksa saya memilih antara orang tua dan diri saya sendiri. Tak ada balasan. Hanya langkah kaki yang meninggalkan lorong, menyisakan tekanan yang menggantung di udara. Esok harinya, Naila mendapati koper besar di depan pintunya. Di atasnya, selembar kertas. Bersiaplah. Besok kita menikah secara siri. Tak perlu khawatir, aku akan beri kehormatan sebagai istri. Tapi jangan pernah mencoba kabur. Ini rumahku, dan aku punya mata di mana-mana. Tangan Naila gemetar saat meremas catatan itu. Ia tahu, satu keputusan akan mengubah seluruh hidupnya. Langit Riyadh hari itu mendung, seolah ikut memikul beban di hatinya. Naila berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana. Tak ada senyum, tak ada cahaya. Yang ada hanya kehampaan dan keikhlasan yang dipaksa. Di sudut rumah,
Akad digelar diam-diam. Seorang syaikh didatangkan. 2 saksi dari pihak majikan hadir. Tak ada pelaminan, tak ada keluarga. Hanya sebuah ijab kabul yang membungkus kehendak dalam nama agama. Aku terima nikahnya Naila binti Sudarto dengan mas kawin 10.000 rial tunai. Ucapan itu meluncur begitu mudah dari bibir Tuan Salman. Naila hanya menunduk, menggenggam tasbih erat di tangan. Dalam hatinya, hanya satu nama yang ia panggil, Allah. Setelah akad selesai, Tuan Salman mendekat. Ia membisikkan sesuatu yang membuat tubuh Naila merinding. Malam ini, kau tidur di kamar utamaku. Saya bukan istri yang Tuan cintai. Ini hanya tentang tubuh, bukan? Tuan Salman menyeringai. Cinta bisa menyusul. Tapi tubuhmu itu, sudah lama mengganggu tidurku. Malam itu, kamar megah yang biasa disebut utama, justru menjadi ruang paling mencekam bagi Naila. Ia duduk di ujung ranjang, mengenakan jilbab panjang. Tubuhnya kaku, matanya nanar. Tuan Salman masuk. Aroma parfum maskulin memenuhi ruangan. Ia melepas sorbannya dan menutup pintu rapat. Kenapa masih pakai jilbab di depan suamimu? Naila menjawab pelan, tapi jelas. Karena saya masih ingin dihormati, meski hanya oleh diri saya sendiri. Tuan Salman tertawa pelan. Kau akan terbiasa, Naila. Rumah ini, ranjang ini, akan jadi duniamu mulai malam ini. Ia mendekat. Tangannya hendak menyentuh bahu Naila. Tapi gadis itu berdiri cepat. Tuan boleh ambil semua dari saya. Tapi jangan ambil satu hal, iman saya kepada Allah. Langkah Tuan Salman terhenti sejenak. Tapi hanya sesaat. Iman tidak bisa menolak keinginan suami. Dan malam ini, aku ingin merasakan tubuhmu. Naila memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hatinya hanya satu nama, Allah, satu-satunya yang tahu betapa Naila ingin pergi, tapi tak bisa. Sejak malam itu, Naila tak lagi mengenali dirinya sendiri. Tubuhnya memang ada di istana megah. Tapi jiwanya, seolah terkubur dalam liang sunyi tak berdinding. Setiap pagi, ia bangun dengan mata bengkak, senyum palsu, dan hati yang remuk. Ia bekerja seperti biasa. Seolah semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Semuanya telah hancur. Tuan Salman kini mencoba bersikap lembut. Tapi Naila tak pernah bisa menyebutnya suami. Sebab baginya, ikatan itu bukan pernikahan. Itu hanya kontrak dosa yang dibungkus atas nama agama. Hingga suatu pagi, tubuhnya terasa lemas luar biasa. Ia muntah hebat di dapur, membuat para pelayan panik. "Apakah kamu sakit?" tanya seorang pelayan wanita asal Sudan. Naila hanya menggeleng. Tapi pelayan itu bersikeras membawanya ke klinik keluarga. Hasilnya tak bisa dibantah. Seorang dokter wanita meletakkan hasil tes di meja, menatap Naila penuh simpati. "Selamat, kamu hamil 4 minggu. Naila gemetar. Ia menatap layar USG, sebuah titik kecil di dalam rahimnya. Titik kehidupan yang muncul dari malam yang penuh gelap. Air matanya menetes perlahan. Bukan karena bahagia, tapi karena ia bingung harus merasa apa. Sesampainya di rumah dari klinik, kabar kehamilan Naila langsung sampai ke telinga Tuan Salman. Dengan langkah penuh kemenangan, ia memeluk Naila dari belakang, lalu membisikkan kalimat yang membuat gadis itu nyaris muntah. "Akhirnya, darahku mengalir di tubuhmu." Naila mendorong tubuhnya pelan. Matanya tajam, nadanya lirih namun menusuk. "Ini bukan kebanggaan, ini kutukan." "Mengapa kau berkata begitu?" tanya Tuan Salman datar. "Sebab anak ini akan tumbuh tanpa cinta, tanpa hormat, tanpa restu. Ia buah dari paksaan, bukan keikhlasan." Tuan Salman terdiam. Tapi di matanya, tak ada rasa bersalah. Justru sorotnya semakin pekat oleh rasa memiliki. "Kau boleh membenciku, Naila. Tapi kau tetap ibu dari anakku. Itu mengikatmu, lebih kuat dari akad manapun." Malam itu, Naila duduk sendirian di taman belakang.
Perutnya belum menonjol, tapi beban yang ia bawa sudah lebih berat dari langit Riyadh. Dalam sujud panjangnya, ia berdoa tanpa suara. Ya Allah, jika ini takdir MU, maka kuatkan aku. Tapi jika ini jalan menuju kehancuranku, tunjukkan satu saja jalan keluar. Dan entah dari mana, angin gurun yang lembut menerpa wajahnya. Bukan sekadar hembusan, tapi seperti bisikan halus bahwa perjalanan ini belum selesai. Waktu berlalu. Kehamilannya memasuki bulan ke-6. Tubuh Naila berubah, tapi hatinya tetap sama, menolak untuk menerima semua yang terjadi. Ia kini tak hanya membawa dirinya sendiri, tapi juga satu nyawa, anak dari pria yang tak pernah ia cintai. Tuan Salman semakin posesif. Penjagaan diperketat. Bahkan untuk sekadar ke halaman belakang, Naila harus izin dan dikawal. Ia tak lebih dari burung dalam sangkar emas, dihias pakaian mahal, tapi kehilangan langit kebebasan. Hingga pada suatu malam hujan turun tipis, Naila memanfaatkan kelengahan penjaga. Dengan napas tertahan, ia menyelinap ke ruang kerja Tuan Salman. Bukan untuk harta, tapi untuk jalan keluar. Ia mengacak-ngacak laci, mencari paspor, dokumen penting, apa saja. Tapi yang ia temukan adalah sesuatu yang lebih menyakitkan. Seberkas foto-fotonya. Foto-foto candid, saat ia menjemur pakaian, mengepel lantai, atau tersenyum sendiri di dapur. Semua diambil diam-diam. Dan di balik tumpukan foto itu, sebuah catatan tulisan tangan. Tubuh ini harus jadi milikku. Lunasi utangnya. Jebak dia dengan kebaikan. Jika dia menolak, anak akan jadi pengikatnya. Naila gemetar. Nafasnya tercekat. Jadi benar, aku hanya permainan, bisiknya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Tuan Salman berdiri di ambang, wajahnya gelap. Apa yang kau lakukan di sini, Naila? Naila tidak menjawab. Ia menatap mata pria itu, kali ini tanpa rasa takut. Aku ingin pergi. Bukan karena aku membenci anak ini, tapi karena aku membenci hidup dalam kebohongan. Kau tak bisa pergi. Anak itu darahku. Selama ia masih di rahimmu, kau tetap milikku. Naila menggenggam catatan itu. Kalau begitu, aku akan melahirkan anak ini. Tapi setelah itu, hidupku, aku yang tentukan. Tuan Salman tertawa kecil. Sinis. Kau pikir ini drama televisi? Tak ada wanita yang bisa lari dari kehendak suaminya. Naila mendekat. Pandangannya dalam. Matanya menyala. Tapi aku bukan wanita dari sinetron. Aku wanita Brebes. Dan aku tak akan menyerah, bahkan jika seluruh gurun ini ingin menelanku. Malam itu, Naila tidak menangis. Ia hanya duduk di atas sajadah, meremas tasbihnya erat-erat, dan dalam hatinya berkata, Ya Allah, jika kau izinkan, aku ingin anakku lahir dalam dunia yang bebas. Bebas dari ancaman. Bebas dari nafsu. Aku siap menukar segalanya, demi itu. Dan malam itu juga, rencana pelarian mulai ia susun. Dengan tenang. Dalam diam. Hari persalinan tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Di tengah malam sunyi, Naila dilarikan ke klinik kecil milik keluarga. 2 pelayan perempuan menemaninya. Kontraksi demi kontraksi datang seperti badai. Tapi rasa sakit bukanlah yang paling menyiksa malam itu. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa anak yang ia lahirkan, mungkin, takkan mendapat tempat yang layak di dunia. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi laki-laki pecah. Kulitnya merah, tubuhnya sehat. Matanya masih terpejam. Tapi Naila memeluknya dengan cinta yang tak bisa dijelaskan. Cinta yang tidak lahir dari pernikahan, tapi dari penderitaan. Pagi menjelang. Tuan Salman datang. Wajahnya puas. Akhirnya putraku lahir. Ia akan mewarisi semua milikku. Tapi Naila memeluk bayi itu lebih erat. Tidak. Ia tidak akan mewarisi hartamu. Ia akan mewarisi pilihan. Tuan Salman mengernyit. Apa maksudmu? Naila menatapnya tanpa gentar.
Aku sudah hubungi kedutaan Indonesia. Mereka akan datang besok. Bukti-bukti paksaan sudah kuserahkan. Surat jebakan utang. Foto-foto ini. Ia meletakkan amplop di meja kecil dekat ranjang. Tuan Salman memucat. Tangannya mengepal. Tapi ia tak bisa menyentuh Naila. Tidak malam itu. Aku bisa menjadikanmu tahanan seumur hidup. Gertaknya. Naila tersenyum lirih. Dan aku akan menjadi ibu yang dipenjara demi membebaskan anakku. Pagi itu tiba tanpa suara. Sebuah mobil kedutaan berhenti pelan di depan rumah megah itu. Pintu dibuka, beberapa petugas berseragam turun, membawa sikap tegas tapi penuh hormat. Naila keluar dari dalam rumah. Dengan langkah pelan, ia menenteng koper kecil dan menggendong bayinya yang terbungkus selimut putih bersih. Di tangannya tak ada kemewahan, hanya tekad yang tak bisa dibeli. Para pelayan menunduk diam saat ia melewati mereka. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Hanya tatapan kosong dan bisu, seolah mereka menyaksikan sejarah kecil yang sedang ditulis. Dari balkon lantai 2, Tuan Salman berdiri membisu. Matanya tajam, tapi tidak lagi berkuasa. Di bawah sana, wanita yang dulu ia anggap miliknya, kini berdiri tegak membawa sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Pilihan. Naila menatap ke atas. Suaranya tenang tapi menghujam. Dia akan menjadi anak yang bebas, Salman. Bukan karena kau mengizinkannya, tapi karena aku memperjuangkannya. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan gerbang tinggi yang dulu menjadi sangkar emas penuh luka. Di dalam mobil, Naila memandangi bayinya yang tertidur tenang dalam pelukannya. Namamu? Raffi, bisiknya lembut. Artinya tinggi. Karena kamu akan tumbuh tinggi, jauh di atas luka ibumu. Dan di tengah jalanan berpasir riad yang memudar di kaca belakang, di bawah langit yang mulai terang, Naila tahu satu hal. Akhir dari penderitaan ini adalah awal dari kehidupan baru. Bukan lagi sebagai pembantu. Bukan sebagai istri dari pernikahan paksaan. Tapi sebagai ibu yang memilih untuk hidup dengan kehormatan. Teman-teman pendengar yang dirahmati Allah. Kisah Naila adalah cermin bagi kita semua. Tentang harga diri, tentang keberanian, dan tentang doa yang tak pernah putus. Kehormatan seorang perempuan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, apalagi dipaksakan. Ia adalah hak yang melekat sejak lahir. Dan ketika dihancurkan oleh kekuasaan, maka yang paling tajam bukanlah senjata, melainkan keteguhan hati. Dalam diam, Naila melawan. Dengan iman, ia bertahan. Dan dengan cinta, ia membebaskan. Jangan pernah biarkan harta, jabatan, atau ancaman merampas martabatmu. Karena setiap manusia, laki-laki atau perempuan, berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Hidup dengan kehormatan. Itulah perjuangan Naila. Dan bisa jadi, perjuangan kita juga. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.